Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Pak Guru di Rizkyanca Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, sifat-sifat operasi hitung ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah sifat komutatif, dan yang kedua adalah sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Coba kita ulangi sama-sama. Jadi sifat-sifat operasi hitung ini terbagi atas 3: komutatif, asosiatif, dan distributif. Supaya lebih paham, ayo kita pelajari satu-satu, dimulai dari komutatif. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini artinya adalah pertukaran. Jadi sifat komutatif adalah pertukaran. Nah, kemudian sifat komutatif itu terbagi atas 2. Yang pertama, kayak ini, A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini artinya adalah sifat komutatif terhadap penjumlahan. Atau bisa kita simbolkan KPJM, komutatif penjumlahan. Nah, kemudian untuk yang kedua, ada lagi sifat komutatif terhadap perkalian. A kali B sama dengan B dikali A. Kita simbolkan KPRK, komutatif perkalian. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan jelaskan satu-satu, dimulai dari komutatif terhadap penjumlahan. Nah, ayo kita masuk ke contoh soal. Kita tulis dulu komutatif pada penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, misalnya di sini ada 12 ditambah 10 sama dengan berapa? 2 ditambah 0 sama dengan 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 22. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Jadi 10 tambah 12 sama juga 0 tambah 2, 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama-sama 22 ya. Jadi ini hasilnya sama. Nah, kesimpulannya 12 ditambah 10 itu hasilnya sama dengan 10 ditambah 12. Nah, ini sesuai dengan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Oke, paham sampai sini ya? Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalnya di sini ada 16 ditambah 23 sama dengan titik-titik ditambah 16. Nah, ini kita mau cari titik-titiknya itu berapa. Nah, dari sini kita bisa ikuti sifat komutatif terhadap penjumlahan. Di 16 tambah 23 itu sama dengan 23 ditambah 16. Jadi hasilnya titik-titik itu adalah 23. Begitu, sesuai sifat komutatif karena polanya sama di soalnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi contoh berikutnya. Misalnya 12 ditambah X itu sama dengan 14 ditambah 12. Nah, di sini X-nya kita tidak tahu berapa nilainya. Jadi, untuk mengetahui nilai X, caranya seperti ini. Kita tulis dulu X-nya di sini sama dengan 14 ditambah 12. Ini kita tulis
Yang di atas ini langsung kita kasih turun, jadi 14 tambah 12. Nah, sekarang ini 12-nya ditaruh kemana? Nah, 12 ini kita taruh sebelah sini. Nah, ini ditulis 12. Nah, sekarang 12 yang di sebelah sini kan bilangan positif. Nah, kalau dia pindah ruas itu berubah jadi negatif, jadi kurang 12. Kita simpan di sini menjadi kurang 12. Jadi X sama dengan 14 tambah 12 berapa? Coba dihitung. 14 tambah 12, 26. Dikurang 12 lagi. Jadi X-nya sama dengan 6 kurang 2, 4. 2 dikurang 1, 1. Jadi X-nya sama dengan 14. Gitu caranya ya. Sudah mengerti semuanya? Oke. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke sifat komutatif terhadap perkalian. Kita masuk ke contoh berikutnya. Jangan lupa tulis di sini sifat komutatifnya yang terhadap perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, misalnya di sini 2 dikali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3 artinya 2 kali kita tulis 3, jadi 3 tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau 3 kali 2, itu 3 kali kita tulis 2. 1, 2, 3. Kemudian dijumlahkan semua, hasilnya 6. Nah, 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu hasilnya sama-sama 6. Meskipun beda caranya, karena yang di atas 3 tambah 3, yang di bawah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, di sini kesimpulannya 2 kali 3 itu hasilnya sama dengan 3 dikali 2. Ini sesuai dengan sifat komutatif terhadap perkalian. Gitu. Mengerti sampai sini ya? Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jangan lupa kita tulis sifat komutatif terhadap perkalian. A dikali B itu sama dengan B dikali A. Nah, contohnya itu misalnya di sini ada 18 dikali 9 itu sama dengan titik-titik dikali 18. Nah, kira-kira titik-titiknya ini berapa? Nah, ingat pakai rumus komutatif terhadap perkalian. Jadi 18 kali 9 itu sama dengan 9 kali 18. Jadi titik-titiknya itu adalah 9. Jadi di sini hasilnya 9. Oke, sudah mulai paham? Oke. Kita lanjut lagi. Misalnya di sini ada Y dikali 10 sama dengan 10 dikali 4. Nah, kira-kira Y-nya ini nilainya berapa? Nah, jadi langsung kita tulis Y sama dengan 10 kali 4. Nah, di sini kali 10-nya kemana? Nah, ini pindah ruas. Kalau tadi yang penjumlahan jadi pengurangan, di sini pindah ruas dari kali 10 menjadi bagi 10. Jadi 10 dikali 4, 40. Nah, dibagi dengan 10. Jadi 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi Y-nya sama dengan 4. Jadi Y-nya sama dengan 4 ya. Nah, bisa juga dengan cara lain. Nah, cara lainnya itu kayak gini, misalnya seperti tadi Y dikali 10 sama dengan 10 dikali 4. Y itu sama dengan 10 dikali 4. Ya, 10-nya kita taruh di bawah jadi per 10. Ini langsung bisa kita coret karena sama 10 bagi 10 1. Jadi Y-nya langsung kita tulis sama dengan 4. Nah, oke, semoga sudah paham semuanya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.